Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perpisahan dengan orang yang kita cintai adalah satu peristiwa yang tidak pernah dikehendaki oleh kita secara pribadi maupun oleh banyak orang. Karena peristiwa perpisahan membawa dan menyisakan kesedihan. Itu pula yang dialami oleh para murid Yesus menjelang Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dengan perginya Tuhan Yesus, dengan kenaikannya ke surga, para murid harus berpisah dengan guru dan junjungan yang mereka cintai selama ini. Ini berarti para murid harus meninggalkan titik kehidupan yang lama dan beranjak menuju pada sebuah titik kehidupan yang baru tanpa seorang Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para murid kemudian diteguhkan oleh Yesus melalui pesan-pesannya, dan juga utamanya pesan dua orang berbaju putih yang mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu hanya memandang ke langit saja?" Perkataan itu menegaskan bahwa para murid harus menjalani sebuah kehidupan yang baru tanpa Yesus, dan mereka harus berani untuk menjalani itu semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah merebaknya pandemi COVID-19, kita semua diajak untuk menghayati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga melalui cara pandang yang baru, di mana kita semua harus menyesuaikan gaya hidup kita yang lama dengan situasi yang berbeda. Dengan itu semua, kita bersama-sama harus meyakini apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo agar kita berdamai dengan virus corona. Mari saudara-saudara, di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita diajak untuk tidak hanya melihat ke langit saja, tetapi melihat kenyataan hidup yang baru di mana kita harus bersama-sama menyesuaikan, karena kita sekarang sedang ada di sebuah zaman yang baru. Pada akhirnya, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Jemaat Ranujo dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang beribadah mengikuti siaran ini, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sekaligus mengawali salah satu kegiatan gerejawi di seluruh GKJW, yaitu Bulan Kesaksian dan Pelayanan GKJW di tahun 2020. Mari kita bersama mengawali ibadah ini, dan Bapak Ibu kami undang berdiri. Kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Puji dengan riang, Engkau Allah yang
Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah khusus kita pada hari ini, kita dihantar oleh firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal 14, ayat 1 dan 2 yang demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, ini merupakan janji Yesus kepada para murid. Ucapan ini diucapkan sebelum dia wafat dan naik ke surga. Ucapan ini membuat para murid menjadi lebih kuat di dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Bagaimana para murid bisa menjalani kehidupan selanjutnya dan menjadi kuat? Dengan mereka meneladani gaya hidup yang sudah Yesus teladankan selama kehidupan mereka bersama dengan Yesus. Para murid dan siapapun, para pengikut Kristus, kita semua yang meneladani gaya hidup Yesus dan pengajaran-pengajarannya, niscaya dia akan mendapatkan tempat yang sudah disediakan oleh Yesus di rumah Bapanya. Mari bersama kita menghayati janji Yesus itu dengan kita memuji nama Tuhan melalui NKB 172 bait 1 dan 2 dalam rumah Bapa-Ku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari kelemahan dan keterbatasan diri kita. Mari bersama-sama kita mengambil waktu hening sejenak, dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita mengambil saat hening sejenak.
Ya Allah, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan baik. Tetapi kami sering kurang menghargai kebaikan ciptaan-Mu itu karena ketamakan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memberi kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami saling mengasihi. Tetapi kami mengakui bahwa kami tidak bisa mengasihi mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mempersekutukan kami dan mengkuduskan kami melalui Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus di jemaat kami. Tetapi kami masih sering mementingkan diri dan persekutuan kami masing-masing di tempat yang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami. Engkau memanggil kami untuk mengikuti dan meladani kehidupan-Mu, agar niscaya kami mendapatkan tempat yang Engkau janjikan di rumah Bapa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemanapun saudara pergi, hidupilah pengajaran-pengajaran dan gaya hidup yang sudah Yesus teladankan kepada kita, agar kita mendapatkan keselamatan dari Dia. Ingat akan nama Yesus. Kidung Jemaat nomor 344 bait 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, sumber segala hikmat. Kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami bisa mendengar dengan bijak
tolonglah kami agar kami bisa mendengar dengan hormat dan merenungkannya, agar kami memperoleh butir-butir mutiara rohani dan itu bisa kami terapkan dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Bersabdalah kepada kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang memelihara firman ini dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang 11 diawali dengan sebuah pertanyaan juga tentang pemulihan. Ada seorang murid yang bertanya kepada
Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Pertanyaannya adalah tentang pemulihan. Mengapa kerajaan bagi Israel perlu dipulihkan? Karena waktu itu orang-orang sedang ada di dalam penjajahan, sehingga mereka membutuhkan kemerdekaan, membutuhkan kebebasan, dan itu dilakukan dengan cara mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Kira-kira demikianlah pikiran orang-orang pada saat itu yang terwakili melalui pertanyaan para murid. "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Artinya para murid masih menaruh harapan yang besar kepada Yesus agar Yesus pun mengangkat senjata untuk bisa memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi kalau kita membaca bacaan kita, ternyata yang dimaksud pemulihan oleh Tuhan Yesus bukanlah pemulihan melalui perang atau mengangkat senjata. Kita bisa melihat di ayat yang ke-8 Tuhan mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saksi itu artinya menunjukkan apa yang sudah mereka alami, menunjukkan apa yang sudah mereka lihat. Artinya di sini, selama para murid hidup dengan Tuhan Yesus, mereka pasti sudah melihat, mereka sudah pasti mengalami apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Itulah yang Tuhan inginkan, agar mereka menunjukkan segala sesuatu yang sudah mereka alami dan rasakan kepada banyak orang. Tak hanya di Yerusalem, tetapi di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu sebenarnya apa yang harus ditunjukkan? Ya tentu apa yang sudah Yesus ajarkan, pemulihan-pemulihan yang sudah Yesus lakukan, karya-karya yang sudah Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang sudah Yesus lakukan, pengajaran-pengajaran Yesus yang sangat berharga. Bagaimana Tuhan Yesus mengajak para murid untuk melihat kembali diri mereka, untuk melihat bagaimana membangun relasi dengan manusia dengan baik. Inilah yang perlu dibagikan kepada orang banyak. Sehingga kalau berbicara tentang memulihkan, maka Tuhan tidak menghendaki pemulihan melalui perang, tetapi pemulihan yang diawali dari dalam diri mereka sendiri. Pemulihan melalui bagaimana mereka mengubah hidup mereka agar menjadi lebih baik, bukan pemulihan karena perang. Dan Tuhan Yesus mengajak para murid untuk selalu bisa setia untuk melakukan itu. Dan itu semakin ditegaskan, saudara-saudara, bagaimana seharusnya para murid mengawali perubahan dan pemulihan itu. Dalam cerita kita, ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, dan ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mari kita fokus pada apa yang dikatakan oleh dua orang yang berpakaian putih ini. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Sebutan orang-orang Galilea sebenarnya ingin memberikan sebuah penekanan bahwa pemulihan itu harus diawali dari lokasi, lingkungan, tempat tinggal terdekat mereka, yaitu Galilea. Dan setelah itu menyebar sampai ke ujung bumi. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwa pemulihan itu berawal atau dimulai dari diri kita sendiri, baru kemudian menyebar
ke lingkungan yang lebih luas, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang sangat familiar yang pernah kita dengarkan. Lagu ini dinyanyikan oleh Ahmad Albar, dan kita mungkin semua tahu lagu yang berjudul Rumah Kita. Ini merupakan sebuah lagu yang menceritakan bahwa lebih baik kita mengawali segala sesuatu dari rumah kita, dari lingkungan kita yang paling dekat. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Bagian syair dari lagu ini, sekalipun tempat tinggal kita itu hanya bilik bambu, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah, tapi itu punya kita sendiri, milik kita sendiri. Mari mengawali pemulihan itu dari rumah kita. Mari mengawali pemulihan itu dari hidup kita sendiri. Mari mengawali pemulihan itu dari diri kita sendiri. Apapun keadaannya. Saudara, hari ini Indonesia membutuhkan pemulihan dalam bencana yang sedang kita alami bersama, COVID-19. Semakin lama yang terjadi adalah pasien yang terpapar itu semakin banyak, dan ini mempunyai banyak efek, banyak pengaruh di berbagai sendi kehidupan kita. Dalam renungan beberapa minggu yang lalu, saudara, kita semua diajak untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu merupakan salah satu contoh pemulihan, bagaimana dari lingkungan terdekat kita melihat siapakah sebenarnya orang yang perlu dibantu. Apakah ada tetangga, kiri kanan, sesama kita yang terdampak karena COVID-19 ini? Apakah dia terpapar atau kehidupan ekonominya terpengaruh karena itu? Itu yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita kembali merenungkan apa yang dikatakan oleh dua orang berbaju putih, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini merupakan sebuah panggilan bagi kita. Mata kita jangan sampai hanya terarah melihat ke langit, tetapi harus melihat ke bumi di sekeliling kita, rumah kita, tempat tinggal kita. Saudara, hari ini kita mengawali bulan kesaksian dan pelayanan. Tentu bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020 agak sedikit berbeda dengan bulan kesaksian dan pelayanan di tahun-tahun sebelumnya. Di waktu-waktu ini mungkin akan lebih terasa ketika melalui bulan kesaksian dan pelayanan ini kita bisa betul-betul memperhatikan sekeliling kita. Ini merupakan wujud kesaksian dan pelayanan kita kepada sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mau memulihkan negeri ini, mari kita mengawali pemulihan itu dari diri kita, dari rumah kita, dari lingkungan kita. Tak harus kita pergi ke tempat yang jauh karena memang kita sekarang tidak bisa pergi. Yang bisa kita lakukan di lingkungan kita, mari kita lakukan. Bila ada tetanggamu, saudara-saudaramu yang berjualan, maka belilah ke situ untuk menolong dia, karena orang yang berjualan itu pasti berharap dagangannya laku, dagangannya dibeli. Itu salah satu cara.
kecil pemulihan. Atau cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan sesuai dengan keadaan kita. Apapun yang kita lakukan, saudara, itu semua adalah wujud kesaksian dan pelayanan kita kepada sesama yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mari kita menatap di sekeliling kita. Selamat memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas firman Tuhan yang baru saja kita renungkan, mari kita meresponnya dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan. Saya mengajak saudara-saudara di rumah masing-masing dimanapun saudara berada untuk melakukan yel-yel untuk mengawali kegiatan kita bulan kesaksian dan pelayanan ini. Saya akan memberikan contoh. Bersaksi, yes. Melayani, yes. GKJW, yes, yes, yes. Yel-yelnya seperti itu. Mari kita mengulangi itu, melakukan yel-yel itu. Kita lakukan ya bersama-sama di tempat kita masing-masing. 3, 2, 1. Bersaksi, yes. Melayani, yes. GKJW, yes, yes, yes. Baik. Dengan demikian, bulan kesaksian dan pelayanan GKJW tahun 2020 dibuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita renungkan mengajak kita untuk berpulih melalui diri kita sendiri. Dan kita sekarang pun juga rindu agar Indonesia pun juga menjadi pulih, terbebas dari bencana virus corona ini. Dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini, kita juga dipanggil untuk melakukan pemulihan bagi lingkungan terdekat kita. Tentu kita semua berharap agar segala sesuatu yang terjadi di negeri kita ini bisa segera teratasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, dan di dalam doa kita mari secara pribadi kita mengambil waktu untuk menaikkan pokok-pokok doa kita secara pribadi. Doakan juga negara kita tercinta agar kita semua bisa segera terlepas dari COVID-19 ini. Doakan pemerintah agar Tuhan memberi kekuatan dan kebijaksanaan. Doakan tenaga medis agar mereka setia, tetap kuat dan sehat untuk merawat para pasien. Dan doakan juga para pasien yang terpapar
COVID-19, agar mereka menjalani perawatan dengan sukacita dan melalui perawatan itu mereka boleh sembuh. Nah, saudara, kita akan bersama-sama akan berdoa, dan setelah saudara menaikkan doa pribadi, maka kita akan melanjutkan doa kita secara litani. Ibu bapak saudara di rumah masing-masing bisa memperhatikan teks yang ada di tampilan layar. Kita akan membaca secara bergantian. Mari bersama-sama kita berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan doa kita secara litani. Ya Tuhan, nyatakanlah anugerah-Mu. Nyatakanlah keadilan dan kebenaran-Mu di antara umat-Mu ini. Berilah kedamaian di dunia ini. Tuhan, lindungilah negara dan bangsa kami ini. Ajarilah kami untuk selalu mencintai alam semesta ini sebagai ciptaan-Mu. Urapilah kami dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu mewujudkan kehendak dan rencana-Mu yang kudus dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Sang Gembala kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahkanlah yang terbaik baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik kepada kita. Kebaikannya kita rasakan melalui pemeliharaannya yang mencukupkan kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, mari kita pun juga mengingat firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 14, yang demikian firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengumpulkan persembahan, diiringi pujian kita kepada Tuhan, menurut nyanyian Sakjeke Aku Derek Gusti.
Mari kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan senantiasa menerimanya dan menyucikannya, sehingga apa yang menjadi persembahan kami ini dapat dijadikan sarana di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan kami juga serahkan doa ini untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan selalu mendatangkan berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikianlah seru doa kami ya Tuhan, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bekerja menabur apapun yang bisa kita tabur dengan kita mengikuti apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Maka niscaya diri kita akan pulih, kehidupan kita akan pulih, dan bangsa kita juga akan pulih. NKB 208 bait 1, 2, dan 3, tabur waktu pagi. Tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai siang. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Di terik sang surya, di gerabah awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah menabur, teruslah bekerja, hidupilah kehidupan yang sudah diteladankan Yesus. Ingatlah
bahwa kehidupan kita adalah persembahan yang harum baginya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa air mata, tetapi Ia selalu memberikan sebuah janji dan pengharapan bahwa kita akan selalu dituntun oleh tangannya. Kini sekarang pulanglah, pergilah, kita diutus, masuklah kembali dalam kehidupanmu. Tuhan menyertaimu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menguatkan hidupmu, memelihara hidupmu, kini dan selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu.